Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, kali ini kita sudah masuk di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 dan 2. Mohon disimak ya nak, agar kalian paham. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya, Tiur, bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apakah yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Mereka bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Ya, anak-anak pasti pernah dan sangat menyenangkan. Benny dan Tiur bermain perahu sambil bernyanyi. Mereka bernyanyi lagu Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Dengan nada dasar Do sama dengan F dan biramanya 3/4. Yuk kita bernyanyi bersama. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk itu terdiri dari 7 dan titik atau 6 dan titik. Ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nada 1 ketuk itu tidak ada titik, hanya 5, 6, 5, 3 dan seterusnya. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Setelah memperhatikan penjelasan tadi, perhatikan nada di bawah ini, beri tanda lingkaran untuk 2 ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk 1 ketuk. Kalian kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Baskom, air, dan perahu kertas. Bagaimana cara memainkan perahu kertas? Ditiup sehingga perahu dapat bergerak. Benny membuat 2 perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Perahu Benny 2, ditambah perahu Tiur 2, ditambah lagi perahu ayah 2. Jadi dalam penjumlahan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dapat juga kita tulis kotaknya ada 3, kita tulis 3. Dalam satu kotak ada 2, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Ada 2 kelompok. Ya, dalam satu kelompok isinya 3, masing-masing 3. Jadi jumlah perahu jika digabungkan dapat kita tulis 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kalian kerjakan soal berikut ini. Kerjakan seperti yang ibu contohkan tadi. Kalian kerjakan di buku tulis dengan teliti. Selamat mengerjakan. Soal nomor 1, 3 kotak, 1 kotak, 1 perahu. Kemudian soal nomor 2, ada 3 kotak, masing-masing kotak berisi 4 kelereng. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu soal cerita. 2 kelompok anak bermain tali, setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalian kerjakan di buku tulis dengan teliti. Selamat mengerjakan. Sekarang kita perhatikan percakapan antara Tiur dan Benny. Tiur dan Benny sedang bermain simpai. Kata Benny, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak." Terus Kak Tiur menjawab, "Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dek." Lalu Benny menjawab, "Kapan bisanya, Kak?"
Kakaknya menjawab lagi, kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya dek, mari kita latihan bersama. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Pernahkah anak-anak mencobanya? Silahkan dicoba di rumah. Setelah kita membaca bacaan bermain simpai, kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 2, bagaimana bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran. Nomor 3, terbuat dari apa simpai itu? Simpai terbuat dari rotan. 4, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai diputar-putarkan di pinggang. Kita baca percakapan di bawah ini. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya, kata ibu. Tapi Beni masih belum bisa bu, kata Beni. Tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi, kata ibu. Iya dek, besok kita lanjutkan bermain ya, kata Tiur. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya, kalau bermain tidak boleh lupa waktu, kata ibu. Beni masih ingin berlatih bu, kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Benar kata ibu. Dek, ayo kita mandi. Baiklah bu, kak, ayo kita mandi. Jadi ketika bermain tidak boleh lupa waktu, karena lupa waktu merupakan pekerjaan yang tidak disiplin. Setelah kita membaca percakapan tadi, yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Tapi Beni masih ingin berlatih bu. 3, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena kita melanggar peraturan. 4, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Badan menjadi capek dan baju menjadi kotor. 5, apa saja aturan dalam bermain? Harus disiplin dan tertib waktu. Amatilah simpai di rumahmu. Kemudian amatilah benda-benda di sekitarmu. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Kalian tulis benda-benda tersebut pada tabel berikut ini. Kalian salin di buku tulis. Selamat mengerjakan.